Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan coba untuk melanjutkan lab simulasi dengan menggunakan FVNG. Jadi pada lab sebelumnya saya sudah membahas tentang HSRP ya. HSRP-nya itu menggunakan HSRP load balancing. Artinya adalah VLAN 10 ini menuju ke core A, kemudian VLAN 10 core A ini sebagai primary di VLAN 10, kemudian VLAN 10 sebagai secondary itu menuju ke core B. Nah, kemudian untuk si VLAN 20 ini ke primary-nya itu ada di core B, sedangkan secondary-nya ada di core A. Jadi selang-seling. Jadi di sini load balancing. Jadi kedua core ini terpakai semua. Oke, antar VLAN ya. Oke, seperti itu yang sudah pernah saya bahas. Nah, sekarang saya akan tambahkan di sini menggunakan firewall Fortinet. Oke. Jadi di sini coba kita kenalan dulu dengan Fortinet ya. Fortinet, FortiGate. Nah, ini apa sih bedanya FortiGate dan Fortinet? Fortinet itu adalah nama company-nya, sedangkan FortiGate itu adalah nama produknya. Oke. Jadi FortiGate ini sebenarnya adalah solusi lain dari di luar dari FortiGate ya. Oke. Nah, di sini saya akan coba buka websitenya. Saya buka di sini fortinet.com. Oke, jadi FortiGate ini merupakan sebuah perangkat sistem keamanan firewall yang diperkenalkan oleh Fortinet. Oke, itu dia berbasisnya adanya di California dan itu fokusnya pada pengembangan layanan produk cyber security serta komputer security. Oke, jadi Fortinet sendiri Fortinet sendiri produknya bukan cuma FortiGate. Saya tegaskan lagi, bukan cuma FortiGate. Jadi punya solusi lain di luar dari FortiGate ya. Jadi kita di FortiGate ini saya bagus-bagusin aja FortiGate karena saya ngebahas FortiGate. Kalau saya ngebahas Cisco ASA, saya akan ngebagusin Cisco ASA. Kalau ngebahas Palo Alto, ini saya akan coba bagus-bagusin Palo Alto. Oke, jadi di sini disebut platformnya disebut sebagai Security Fabric. Ini kita scroll ke atas. Fortinet Security Fabric. Jadi dengan Security Fabric ini bahasa gampang adalah perangkat-perangkat atau solusi dari Fortinet ini ngobrol satu sama lain. Oke. Nah, yang coba kita capai di sini sebenarnya ada 3. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada broad, ada namanya integrate, ada namanya automate. Ini saling sinkronisasi satu sama lain. Nah, ketiga aspek ini yang menjadi concern dari Fortinet. Jadi broad di sini, oke, broad di sini. Ini bukan cuma proteksi firewall. Jadi di sini bisa proteksi endpoint. Jadi bukan cuma endpoint ya, maksudnya itu bukan cuma endpoint tapi juga bisa proteksi seperti WAF, email mungkin atau cloud ya, misalkan cloud infra itu bisa kita proteksi gitu kan. Nah, Fortinet punya banyak solusi sebenarnya. Dari celah keamanan bisa mengcover semua. Itu adalah keunggulan dari Fortinet. Ketika celah itu sudah ditutup, tentunya jika tidak integrate, nah ini di bawah nih, jika tidak integrate yang ada, nah kita baca nih, oke. Jika tidak integrate yang ada, tim IT-nya ini menjadi ribet ya, karena yang perlu dijaga kan itu banyak ya. Kita tahu orang-orang seperti hacker atau orang-orang jahat itu masuknya bukan dari internet doang, bisa masuk dari email misalkan, oke, bisa masuk dari web misalkan, bahkan mungkin dari dalam juga bisa masuk. Nah, jadi kalau misalnya tidak integrate, basically akan kesulitan menghadapi serangan-serangan dari cyber kriminal lah gitu. Dan ketika automate, nah ini ketika automate di sini maksudnya adalah kita pengenan nih proses dilakukan secara otomasi. Jadi semaksimal mungkin, let's say tim IT itu jam 2 malam itu sebagai manusia normal tidur ya atau istirahat gitu kan. Nah, kalau IT sedang tidur, sistem keamanan ini wajib dan harus tetap berjalan. Nah, dan bisa menangkal serangan dari cyber kriminal. Jadi tetap berjalan walaupun kita engineer-nya itu sedang istirahat, sistem itu harus tetap berjalan secara otomatis, secara automate ya. Nah, kalau kita bicara dengan solusi dari Fortinet, ini sebenarnya ada banyak sekali produk yang bisa kita gunakan. Nah, jadi itu bisa kita gunakan, misalkan teman-teman mungkin udah kenal yang namanya FortiAnalyzer, FortiSandbox, kemudian FortiCloud, itu adanya di cloud. Kita bisa install di VM, bisa searching di marketplace, itu kita bisa install tentu dengan lesson-lesson yang terbatas. Kemudian juga ada namanya FortiClient, ada namanya FortiEDR. Nah, itu biasanya di setup di sisi endpoint atau di sisi user untuk memfiltering semacam proxy seperti itu. Kemudian juga ada namanya FortiSwitch. Nah, di Fortinet juga ternyata ada namanya FortiSwitch. Itu ada layer 2 dan ada layer 3. Ada juga namanya FortiAuthenticator, ada namanya FortiNAC, seperti itu. FortiVM juga ada, FortiGate VM.
jadi bisa diinstal di VM gitu kan. Selain appliance itu bisa diinstal di VM. Nah, juga ada namanya Forti Manager. Forti Manager ini kalau di Palo itu namanya adalah Panorama. Jadi kalau misalkan Palo Alto atau kalau misalkan Fortinya ini ada banyak, jadi kita bisa cukup konfigurasi di Forti Manager. Jadi semua otomatis sync semua ke situ. Jadi misalkan kita mau koneksi nih ke, saya buka lagi FNG-nya Forti Manager. Jadi biasanya itu untuk manage lah banyak device. Jadi kita nggak perlu masuk satu-satu nih ke Fortinet. Ini kan Fortinet 10 ya, Fortinet 12. Jadi kita nggak perlu masuk satu-satu gitu kan. Kita cukup masuk di sini misalkan Forti Manager. Kita cukup masuk dari sini, nanti kita akan sinkronisasi ke banyak firewall seperti itu. Nah, firewall ya. Kita ngebahas firewall. Jadi firewall ini sebenarnya adalah keamanan. Jadi kalau saya analogikan, firewall ini adalah sebagai satpamnya di satu company. Misal ya, saya coba analogikan. Misal teman-teman ingin interview ke perusahaan A. Nah, ketika teman-teman berangkat, itu kan ada namanya source dan ada namanya destination ya. Source-nya itu katakanlah dari kosan atau dari rumah gitu kan, ke destination ke perusahaan A gitu kan. Nah, ketika teman-teman ingin bertemu dengan user atau bertemu dengan people atau HRD, nah tentunya teman-teman nggak bisa langsung masuk ke dalam. Nah, itu ada filteringnya, ada satpamnya. Nah, satpam itu namanya dia akan bertanya, ini mau ketemu dengan siapa, mau ketemu dengan user atau siapa nama usernya gitu kan, atau nama people-nya siapa gitu kan. Nah, tapi biasanya sih nggak semua satpam gitu sih sebenarnya. Saya pernah kejadian gitu, masuk aja. Tapi kalau memang perusahaan yang benar itu pasti ditanya itu. Kalau orang-orang yang mencurigakan itu harus ditukar. Nah, biasanya ketika kita masuk itu harus ditukar identitasnya seperti KTP, SIM gitu kan, atau paspor gitu kan. Itu perlu di filtering. Jika memang dokumen itu cukup memenuhi syarat, teman-teman akan diizinkan untuk masuk bertemu dengan user untuk interview. Nah, sama juga nih si firewall, ketika traffic dari inbound dari luar menuju ke dalam itu traffic yang mencurigakan, itu akan di-deny. Tapi jika memang trafficnya itu sesuai dengan policy yang ada di firewall yang kita konfigurasi atau kita defend di firewall, maka itu akan di-allow seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu di firewall itu ada istilah namanya NG firewall dan UTM. Nah, ini bedanya di mana sih? Saya tegaskan di sini sama saja. NG firewall dan UTM itu sama saja. Ini hanya bahasa marketing dan satu lagi itu bahasa teknis. Jadi NG firewall ini hanya bahasa marketing, satu lagi bahasa teknis. Ini artinya adalah NG firewall ini adalah next generation firewall. Ini bisa jadi ya, firewall itu bisa jadi router. Jadi semua jadi satu semua di situ. Bisa jadi untuk routing, untuk filtering, jadi semua di situ. Nah, bisa nggak kalau misalnya kita tanpa firewall di sini? Biasanya itu kita defend di sini edge layer. Oke, edge layer ini adalah yang menghubungkan ke service provider. Cuma dengan catatan harus bagus konfigurasi ACL-nya. Jadi di routernya ini harus bagus konfigurasi ACL. Namun ada minusnya juga jika kita tanpa firewall. Di sini biasanya akan memakan resource yang banyak. Nah, di lab ini saya akan coba konfigurasi di sini menggunakan firewall. Tentunya di sini nanti di atasnya ada device lagi seperti router. Nah, nanti di sini saya akan bagi-bagi. Oke, saya akan bagi-bagi. Jadi si router ini adalah fungsinya untuk routing ya, untuk routing. Jadi kalau ada traffic yang disetujui atau di-allow itu akan diizinkan masuk. Dan kalau tidak disetujui itu nggak usah masuk seperti itu. Nah, kalau firewall ini tugasnya adalah untuk filtering, untuk whitelist, untuk blocking, port mana yang dibuka dan port mana yang ditutup seperti itu. Oke, seperti itu. Dan kemudian satu lagi ini di firewall ini sebenarnya ada 2 zona ya, ada 3 zona lah. Saya bilang ada 3 zona. Itu yang pertama ada namanya zona trust, itu untuk koneksi ke LAN. Ada juga namanya untrust, itu koneksi ke WAN. Dan juga satu lagi ada namanya DMZ. Oke. Nah, DMZ di sini artinya jika kita punya server yang ingin akses dari luar ya, dari internet ya kan. Nah, misalnya kita ingin akses dari luar nih, email ya kan, email server atau server e-commerce seperti itu kan diakses dari luar ya. Nah, itu kalau taruh di LAN, taruh di sini, dia khawatirnya akan nyebar tuh. Nah, dia khawatirnya akan nyebar dan berimpact ke server-server yang ada di dalam sini. Maka di sini dipisah. Itu DMZ. Nah, supaya ketika terjadi problem atau troubleshooting itu nggak nyebar ke LAN sini gitu kan. Nah, makanya di sini kita butuh namanya DMZ gitu. Oke, seperti itu. Biasanya tuh DMZ di defend di sini nih. 40 kan ada 4010 ya. Sini ada 4012. Biasanya di defend di sini nih. DMZ. Jadi dipisah ke LAN supaya tidak nyebar ke
LAN server yang ada di bawah ini, yang ada di sini nih, menyebar. Oke, seperti itu untuk secara gambarannya. Kemudian tahap kedua, ini tadi tahap pertama saya jelaskan konsepnya ya di firewall. Oh ya, satu lagi ini NG firewall, saya lupa tadi. NG firewall itu dan traditional firewall. NG firewall dan tradisional itu perbedaannya hanya ada di port. Jadi kalau di NG firewall itu bisa sampai ke, atau next generation ya, itu bisa sampai di layer 7. Nah, sedangkan si traditional firewall itu sampai di layer 4. Itu bedanya adalah hanya port saja. Misalkan nih teman-teman ingin blocking Facebook atau blocking YouTube gitu kan. Ingin blocking YouTube. Nah, YouTube ini kan menggunakan port 443 ya. YouTube ini menggunakan port 443. Nah, kalau kita deny atau kita filtering atau kita defend port 443, kita deny ya, otomatis website internal yang menggunakan port 443 ini akan ikut terblok gitu kan. Karena di sini blockingnya tradisionalnya hanya bisa berdasarkan port. Nah, maka di sini hadir NG firewall atau UTM. Nah, supaya untuk bisa sampai ke layer 7. Jadi defense-nya udah bukan port lagi, tapi udah application di layer 7. Seperti itu. Nama domainnya, misalkan nama domainnya adalah ptabc.com, seperti itu. Nah, kita bisa defend di situ nama ptabc itu untuk di allow seperti itu, gitu. Oke, tahap selanjutnya di sini saya coba untuk simulasikan ya. Simulasikan gimana sih cara installnya di FNG, cara masukin atau cara importnya biar bisa jalan. Nah, itu akan coba akan saya jelaskan. Jadi teman-teman di sini kalau teman-teman punya akses ke support.fortinet.com atau sebagai customer atau sebagai vendor ya, teman-teman bisa akses ke sini. Bisa pilih FortiGate, pilih di sini KVM. Namun teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir karena nanti saya akan share di description YouTube saya. Jadi teman-teman tinggal download saja, tinggal ikuti saja caranya. Anggap di sini saya sudah download ya. Nah, kemudian tools apa saja sih yang digunakan untuk import si iOS-nya ini? iOS-nya si Fortinet ini ya. Image-nya si Fortinet ini apa saja sih yang dibutuhkan? Yang pertama teman-teman butuh namanya saya googling. Butuh namanya putih. Teman-teman butuh yang namanya putih, teman-teman bisa download di sini secara free. Di sini saya nggak download lagi ya karena saya sudah mendownload. Kemudian juga teman-teman butuh namanya WinSCP. Nah, sini juga saya nggak download karena di sini saya sudah download. WinSCP di sini bisa download secara free. Sini kita buka. Jadi si putih ini adalah fungsinya untuk permissionnya nanti akan coba saya live-kan untuk permissionnya untuk akses. Nah, sedangkan si WinSCP ini untuk transfer filenya. Jadi dari laptop kita itu ditransfer ke server FNG. WinSCP. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk instalasi FNG. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bisa download FNG secara free ya. Ini sebenarnya sini udah saya bahas sebelumnya, tapi di sini nggak apa-apa, saya coba review lagi. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk instalasi FNG? Jadi teman-teman buka web browser fn-ng.net, kemudian pilih download. Nah, kemudian pilih menu di sini Google Mirror. Nah, di sini teman-teman bisa download. Nah, di sini saya nggak download ya karena saya sudah instalasi. Setelah teman-teman download, teman-teman butuh namanya VMware Workstation Player. Nah, ini bisa di-download secara free atau bisa menggunakan Workstation. Cuma bedanya adalah kalau yang player ini adalah free, sedangkan Workstation itu adalah berbayar. Jadi di sini yang saya lakukan, saya menggunakan Workstation free. Jadi teman-teman bisa klik di sini. Bisa download minimal itu versi 14. Nah ini minimal itu versi 14. Itu teman-teman bisa gunakan. Di yang saya live-kan di sini saya masih menggunakan versi 14. Tapi nggak terlalu masalah kalau teman-teman mau download yang 16 atau 15. Namun di sini live-nya saya menggunakan 14. Seperti ini ya live-nya. Nah, di sini saya menggunakan 14. VMware Workstation 14 player. Di sini saya sudah setup. Kemudian jangan lupa setelah itu teman-teman perlu install namanya Windows Client Set. Nah, ini untuk menghubungkan ke VM-nya ya dari FNG-nya. Jadi teman-teman butuh ini. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak install ini, nah ini ada integration pack. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak install ini nih, misalkan mau open firewall ya, katakanlah Fortinet ya. Nah, katakan mau open firewall di Fortinet. Nah, itu biasanya passwordnya itu selalu error. Dia nggak akan bisa masuk kalau teman-teman nggak install itu namanya Windows Client itu.
Oke, nah ini ada beberapa pilihan sebenarnya untuk instalasi. Ada Apple, oke, ada Linux juga bisa support, oke, Linux juga ya tuh, oke. Oke, di sini saya coba live-kan untuk import dulu ya, untuk copy paste. Nah, di sini teman-teman bisa buka di sini. Jadi di sini ada IP 192, 168, 187, 2154. Ini adalah IP server EPNG. Nah, ini adalah IP server EPNG. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini 192, 168, 187.154. Nah, ini didapatkan secara DHCP. Oke. Ya teman-teman, kalau menginstalasi EPNG bisa flashback di video tutorial saya yang sebelumnya. Di sini saya cuma untuk review aja, untuk reminder aja. Oke, kemudian di sini fungsi dari WinSCP ini adalah untuk copy paste. Jadi dari image dari lokal komputer itu di copy paste ke server. Nah, di sini saya menggunakan Fortinet Firewall 4.4.4. Oke, nah ini saya copy paste ke sini. Di sini saya nggak copy paste karena di sini udah copy paste. Kemudian make sure di sini .keychow2 ya untuk extensionnya. Nah, teman-teman di sini nggak perlu change atau nggak perlu ngerubah karena di sini saya sudah rubah. Nah, teman-teman juga nggak perlu khawatir nih untuk dapetin image-nya karena nanti akan saya share di description YouTube saya. Jadi teman-teman tinggal download aja, nanti saya share di Google Drive. Itu teman-teman bisa langsung download. Oke, itu WinSCP. Kemudian tool selanjutnya adalah menggunakan PuTTY. Oke, PuTTY. Nah, PuTTY di sini kita bisa masuk untuk remote access ke server EPNG 192, 168, 187.154. Oke. Masukin loginnya. Passwordnya masukin. Oke. Untuk PuTTY ini digunakan untuk permissionnya ya. Jadi untuk permission di EPNG. Nah, teman-teman bisa buka di sini permission EPNG, tinggal copy paste aja di sini. Oke. Nah, ini .opt, .unitlab, webper, /unl, webper. Nah, ini nanti untuk permissionnya. Jadi untuk license cek permissionnya ya. Oke, itu. Nah, teman-teman bisa copy paste ke sini aja langsung. Enter. Nah, ditunggu, biasanya agak loadingnya agak lama. Nah, ini udah oke. Nah, kemudian teman-teman bisa buka browsernya. Oke, bisa buka browsernya. Nah, ini Fortinet ya. Ini sudah saya setup. Di lab sebelumnya juga sudah saya import di sini. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa klik kanan start. Ini untuk H-nya nanti ya saya akan bahas. Di sini saya coba initial konfigurasi atau overview dulu di firewall Fortinet. Saya akan coba ekspor dulu. Oke, kemudian di sini sudah klik kanan start. Nah, kemudian kita klik di sini. Langkah pertama ya, langkah pertama tuh biasanya untuk konfigurasi. Di sini saya akan konfigurasi dulu untuk manajemen agar bisa diakses via HTTPS atau via browser. Seperti itu. Nah, ini masih loadingnya masih agak lama. Oke. Ada dua cara untuk konfigurasi IP address, itu bisa melalui static dan bisa melalui DHCP. Nanti akan saya simulasikan baik itu DHCP, baik itu static. Oke. Nah, di sini saya coba untuk konfigurasi static IP address dulu. Nah, kita masukin di sini passwordnya adalah defaultnya adalah admin. Di passwordnya ini kosong, masukin aja. Nah, ini password new-nya. Password. Nah, teman-teman ini kalau nggak install Windows Client, ini yang tadi saya coba bilang ya. Nah, ini teman-teman kalau nggak install Windows Client di sini nih. Nah, ini Windows Client set. Oke, teman-teman kalau nggak install Windows Client set, itu biasanya pada saat login di Forti itu selalu failure. Walaupun kita udah masukin benar, di sini admin kosong itu biasanya nggak bisa masuk gitu. Nah, itu makanya butuh di sini Windows Site Client set ya. Oke. Di sini saya sudah masuk ke PuTTY ya, Forti 10. Kemudian kita konfigurasi untuk IP address-nya. Di sini masih kosong untuk IP address-nya. So, system interface. Nah, ini masih kosong IP address-nya ya. Oke, masih kosong. Sini kita akan konfigurasi dulu untuk IP address-nya, config system interface. Oke, nah ini kita masukin portnya. Di sini portnya adalah 10. Oke, kita lihat di sini port 10. Oke, yang menuju ke network ya, atau menuju ke laptop. Oke. Nah, di sini kita edit port 10 berarti. Oke. Nah, ini kita masukin. Karena di sini saya setting static, berarti di sini set mode static. Oke. Set IP. Sini saya masukin IP-nya. Oke.
Oke, seperti ini. Nah, kalau static ya, namanya static kan itu artinya manual ya. Jadi artinya kita harus konfigurasi juga untuk gateway-nya. Beda dengan DHCP. Nah, kalau DHCP kita nggak perlu setting nih, nggak perlu setting IP address. Jadi tinggal ketik aja set mode DHCP nanti seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian kita config. Oke, config router static ya. Kita masukin di sini edit. Katanya edit 1. Oke, kita add set. Nah, di sini kita perlu masukin gateway-nya. Set gateway. Terus kemudian jangan lupa set device. Oke, nah di sini portnya ya. Set device port. Di sini menggunakan port 10. Oke. Di sini menggunakan port 10. Port 10. Oke, nah sekarang kita save ya. Jadi kalau di FortiGate itu kalau N itu udah otomatis save. Nah, sekarang di sini saya coba ping ya. Oh iya, sorry, di sini saya lupa untuk allow pingnya belum saya allow. Di sini config system interface edit port 10. Nah, ini set allow, jadi perlu di allow dulu. Oke, nah sekarang saya coba ping ya. Tadi saya menggunakan di sini IP-nya, kita lihat get. Oke. Nah, di sini saya menggunakan IP address 10.251.128 di port 10. Nah, sekarang saya ping ya ke 128. Ping 10.255.1.128. Oke, nah sini udah bisa. Oke. Nah, ini dengan menggunakan static. Lalu bagaimana dengan menggunakan DHCP? Oke, di sini saya buka lagi. Di sini beda ya. Saya menggunakan ini. Oke, saya akan konfigurasi dengan menggunakan DHCP. Oke, ini ada lab saya yang sebelumnya FortiGate. Oke, saya menggunakan yang DHCP. Oke, nah seperti ini ya. Saya akan menggunakan yang DHCP. Kemudian jangan lupa untuk manage cloud-nya. Oke. Kita konekin di sini bebas ya, port 1 ya misalkan. Oke, sini kita nyalain. Kita update. Oke, ini agak lama karena memang beda server ya dengan yang tadi. Di sini saya coba compare untuk konfigurasi DHCP-nya. Klik kanan. Oke, ini udah started. Oke, kita buka di sini. Nah, kalau DHCP itu simpel sih. Ya, teman-teman nggak perlu konfigurasi gateway-nya. Nah, oke, ini ya. Ini koneksi di port 1 menuju ke laptop saya. Ini konfigurasi NAT ya. Oke. Oke, masih loading. Karena di sini spesifikasinya butuhnya itu lumayan tinggi untuk lab FNG. Di laptop saya menggunakan Core i7. Sedangkan memori di sini saya menggunakan 16 GB. Oke, sistem starting. Sini masih nunggu untuk loading, untuk booting ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia akan muncul serial numbernya FJV. Nah, ini serial numbernya. Oke, masukin di sini admin. Passwordnya kosong. Nah, kemudian di sini masukin passwordnya. Oke. Nah, ini butuh konfirmasi passwordnya.
Oke, jadi teman-teman bisa ikuti terus ya di video ini, video yang saya buat, karena di sini berurutan. Nanti insya Allah jika memang saya ada waktu lagi, saya akan buat tentang macam-macam routing ya, seperti routing dynamic dan routing static, itu bedanya di mana. Kemudian high availability di Fortinet. Oke, nah ini udah welcome. Kalau di DHCP gini, so system interface. Nah di sini kan edit port 1 ya, port 1 kan. Nah ini port 1 nih, kita lihat di sini port 1. Nah set mode DHCP, udah gini aja, set allow ping HTTPS HTTP SSH, udah gini aja kalau di menggunakan DHCP. Jadi kita nggak perlu config router statik. Oke, nah sekarang kita verifikasi ya. Nah di sini saya sudah dapat IP 143. Sekarang kita tes nih, ping 192 168 187 143. Oke, ini udah bisa. Nah ini DHCP. Oke, seperti itu ya. Jadi perbedaannya ya untuk konfigurasi statik dan DHCP untuk initial konfigurasinya. Nah, di sini saya close, di sini saya matiin, di sini saya cuma untuk simulasi aja. Kita kembali lagi tadi ke yang statik ya, ke lab yang tadi. Oke, ke lab yang ini. Oke, kita kembali. Nah, saya akan buka website untuk via browser ya. Di sini saya menggunakan IP 128, berarti di sini saya buka browser. Oke, nah ini masukin admin. Sudah dimasukin. Nah dia biasanya muncul ini nih. Nah di sini letter aja. Nah, ini dan so again. Nah ini adalah FortiOS, saya menggunakan 644. Oke. Nah ini tampilan dashboardnya seperti ini ya. Perlu diingat teman-teman, di sini saya menggunakan VM. Oke, di sini saya menggunakan VM. Jadi untuk VM ini terbatas license-nya itu sampai 14 ya, 14 hari ya. Oke. Kita buka. Ini agak lama. Nah, ini kita buka. Ini masih loading lama. Ini agak lama karena hang sepertinya laptop saya. Oke, jadi license di sini 14 hari dan terbatas juga untuk ngedefine policy-nya. Itu policy-nya itu terbatas hanya 8 policy yang bisa kita add. Selain itu nggak bisa. Oke, jadi perlu nambahnya itu penambahan license. Oke. Oke, nanti kita bisa lihat untuk license-nya. Nah, ini virtual machine VM-nya ini sampai dengan tahun 2021 bulan 10 Oktober tanggal 13. Oke. Sekarang itu tanggal 29 ya. Sekarang tanggal 29 berarti nanti habisnya itu sampai dengan tanggal 13. Oke, sekitar 14 hari ya. Oke, sekitar 14 hari. Oke, itu untuk license-nya di FortiGate. Dan ini adalah tampilan dashboardnya seperti ini. Oke, tampilan dashboardnya seperti ini. Ada beberapa license di sini. Tentunya di sini not support ya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa untuk backup configuration. Nah, di sini bisa untuk backup configuration. Pilih configuration, pilih backup. Nah, jadi teman-teman bisa backup configuration di sini di local PC. Nah, ini kalau melalui GUI. Lalu bagaimana jika menggunakan CLI? Oke, jika menggunakan CLI, teman-teman bisa ketik aja execute backup. Oke, config. Nah, di sini ada pilihannya, ada banyak, ada bisa melalui flash, FTP, managed station, TFTP, USB mode. Nah, kemudian ada pertanyaan, ini kan backup secara manual ya, bisa nggak kalau backup secara otomatis? Bisa. Nah, itu nanti akan saya lakukan. Namun di sini saya coba untuk inisial dulu. Nanti akan saya bahas untuk backup automation. Nanti ada labnya tersendiri ya untuk automation ini, baik itu menggunakan VFTP atau menggunakan Python, Ansible dan lain-lain. Oke, atau Python gitu ya. Oke.
Jadi backup konfigurasi di sini, oke, backup konfigurasi di 40 itu teman-teman bisa lakukan backup saat ini dan yang akan datang, oke, untuk backup konfigurasinya. Nah, teman-teman jika misalkan konfigurasi VDOM, oke, VDOM virtual domain. Jadi VDOM itu artinya adalah analoginya itu kayak di laptop ya, kayak di laptop itu atau di komputer itu ada Windows kan ya, ada operating system Windows. Nah, di Windows itu biasanya ada partisi C, ada partisi D. Nah, ini juga sama dengan VDOM, konsepnya adalah seperti itu. Nah, kalau backup konfigurasi dengan menggunakan VDOM, jadi itu backup konfigurasinya teman-teman bisa pilihnya tuh seluruhnya, bisa pilih full backup seluruhnya atau bisa per VDOM. Jadi misalkan di sini ada 2 VDOM ya. Jadi misalkan ada 2 VDOM, itu nanti VDOM saya akan bahas detailnya di lab selanjutnya. Di sini untuk konsepnya dulu untuk backup. Jadi VDOM itu nanti teman-teman bisa backup secara full maupun backup secara spesifik. Jadi misalkan ada 2 VDOM A dan VDOM B. Nah, teman-teman bisa backup nih VDOM B aja yang di backup, VDOM A enggak, itu bisa seperti itu. Nah, itu adalah untuk backup. Oke, kemudian hal pertama yang kita konfigurasi biasanya tuh pada saat FortiGate udah di setup, itu adalah hal yang terpenting adalah password ya. Oke, karena si password ini adalah bisa dibilang itu untuk keamanan yang sangat penting ya. Karena biasanya untuk penulisan password itu biasanya asal-asalan gitu. Misalkan 1, 2, 3, nah itu ada rule-nya sendiri. Jadi untuk di firewall atau di device lain itu rekomendasinya itu bisa menggunakan gabungan ya, atau campuran, misalkan huruf, angka, huruf besar atau huruf kecil seperti itu. Atau teman-teman bisa gunakan generator. Oke, generator password ya. Jadi teman-teman bisa gunakan generator password. Nah, seperti ini nih. Teman-teman bisa gunakan generator password. Nah, ini adalah strong password. Nah, at least ini minimal 15 untuk rekomendasinya. Oke. Nah, ini huruf besar dan huruf kecil. Nah, ini mengandung number ya, angka ya, simbol seperti itu. Nah, ini juga tidak direkomendasikan teman-teman buat password itu pakai nama ya, pakai nama atau nama keluarga gitu kan, atau nama besar atau kelahiran atau kata gitu kan. Nah, atau keyboard pattern, nah QWERTY ini, key AZ misalkan seperti itu. Nah, itu tidak direkomendasikan. Jadi teman-teman bisa buka nih kalau mau pakai ini. Jadi teman-teman bisa generate di sini. Nah, ini tinggal di copy paste seperti itu ke sini sebentar. Nah, ini passwordnya itu biasanya menunya adanya di, oke, ini saya buka yang hangnya. Itu di sistem. Oke, ini agak lama. Oke. Nah, di oke. Nah, ini teman-teman bisa buat di sini nih. Oke, bisa buat baru di sini untuk passwordnya. Oke. Nah, kemudian di firewall itu juga direkomendasikan itu menggunakan policy password policy ya. Jadi untuk login, jadi di setting pilihnya, kemudian bisa pilih di sini. Nah, ini juga TM-nya juga perlu dirubah. Nah, ini policy-nya bisa di sini nih, bisa dirubah. Jadi policy ini ada pilihan. Jadi di FortiGate itu panjang minimum itu 8 sampai 64. Oke. Nah, di sini bisa pilih boot ya. Jadi boot ini adalah untuk IPsec, biasanya untuk VPN. Jadi keduanya nih, jadi admin dan IPsec. Teman-teman juga bisa pilih admin aja atau IPsec atau keduanya. Oke. Nah, ini minimum length-nya adalah 8, kemudian maksimal adalah 64 karakter. Kemudian di sini harus berisi huruf angka. Teman-teman bisa klik command button-nya di sini. Di sini saya coba klik 1 dan 1. Nah, ini juga expire-nya ya. Nah, ini saya nggak aktifin karena di sini nanti ada IPsec ya. IPsec kalau kita lagi connect ke member, tiba-tiba passwordnya berubah kan bisa buyar juga tuh koneksinya. Jadi di sini saya nggak rekomendasikan. Oke, seperti ini untuk passwordnya. Oke, untuk passwordnya jadi bisa apply, kemudian bisa add di sini.
Oke, saya add di sini. Kita buat baru ya. Di sini misalnya di sini adalah tes atau nama aja deh. Anton misalnya Anton. Nah, ini usernya, passwordnya di sini misalkan saya pakai Fortinet 123, dia akan error nanti. Oke. Tuh, password must confirm the system password policy, karena saya sebelumnya tadi sudah nge-define. Nah, ini adalah harus di confirm seperti ini untuk formatnya, huruf besar dan huruf kecil, mengandung angka, huruf besar tuh, dan mengandung karakter. Jadi Fortinet 123 ini tidak diizinkan. Nah, biasanya di sini saya install misalkan Fortinet, oke, 321, oke, seperti ini ya, Fortinet 321, oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini adalah supradmin. Oke, passwordnya adalah Anton, seperti ini ya. Nah, ini yang direkomendasikannya seperti ini untuk penulisan password ya. Nah, kemudian biasanya selain password kita bisa modif juga. Tadi itu ada namanya NTP ya untuk time-nya. Jadi kita bisa modifikasi di sini. Sini time-nya. Oke, di sini Bangkok. Teman-teman juga bisa manual setting di sini. Nah, di sini adalah tanggalnya, bisa modif tanggal hari ini tanggal 29 ya. Tanggal 29. Oke. Nah, ini jamnya juga bisa modif. Coba kita play dulu. Oke. Ini masih admin. Ini kita letter aja dulu. Kita pilih setting. NTP-nya. Oke, di sini time-nya juga masih ngaco ya. Masih jamnya masih ngaco. Saat ini tuh jam 12. Jam 12:25. Oke. Nah, nanti juga bisa teman-teman bisa setup NTP. Itu tentunya nanti akan saya bahas juga untuk NTP. Oh ya, yang tadi juga untuk password itu nanti akan saya bahas juga untuk radius dan itu konfigurasi di Forti. Itu nanti tentunya akan saya bahas dan akan saya simulasikan di sini nih. Nanti di sini saya akan buat satu server untuk takak atau radius ya. Ya teman-teman, makanya bisa ikuti terus untuk channel YouTube saya. Oke, kita balik lagi ke Forti. Di sini masih loading sepertinya. Oke, masih loading. Nah, teman-teman juga untuk password itu bisa pilih durasinya ya, durasi password ya. Jadi kalau nggak login, misalkan 10 menit nggak login, dia otomatis sign out ya. Oke. Nah, ini adalah dashboardnya di Forti. Kemudian teman-teman kalau misalkan update nih VMware, bisa upgrade dan juga bisa downgrade. Oke. Jadi bisa upgrade dan bisa downgrade. Jadi teman-teman bisa pilih di sini. Oke, VMware, teman-teman bisa pilih VMware di sini. Nah, di sini saya menggunakan 644. Nah, teman-teman bisa upgrade ya. Nah, teman-teman kalau misalkan di sini Fortinya udah connect ke internet, jadi teman-teman bisa langsung aja sebenarnya di sini. Bisa pilih di status. Di sini biasanya ada pilihan upgrade ya. Nah, di sini bisa ada pilihan upgrade kalau yang untuk kalian di sini VM. Di sini ada pilihan upgrade. Jadi teman-teman bisa upgrade via yang tadi ya. Nah, di sini ada pilihan upgrade VMware setting. Dia akan balik lagi nih ke sini tuh. Nah, ini dapatnya tuh teman-teman kalau support ya. Kalau support di Forti sebagai customer itu biasanya disediakan linknya untuk download atau akses login ya untuk downloadnya. Oke, jadi teman-teman bisa download di situ. Oke, untuk VMware seperti itu. Jadi untuk GUI-nya. Nah, untuk CLI-nya, update VMware bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Klik aja di sini execute. Oke. Restore image. Nah, image. Oke. Nah, di sini bisa
import dari mana nih? Dari flash, FTP kah, dari management station kah, dari TFTP atau dari USB. Ya teman-teman bisa import dari sini. Oke, ini kalau lewat CLI. Tapi jarang sih biasanya kalau lewat CLI. Biasanya saya kalau untuk upgrade itu dari dashboard, itu langsung status, klik aja langsung status itu. Nah, jangan lupa itu harus di backup dulu. Oke, jadi harus di backup config dulu sebelum di-update. Jaga-jaga kalau misalkan konfigurasinya failure atau ada troubleshooting, jadi kita bisa import. Oke, seperti itu untuk backupnya. Kemudian kita balik lagi ke pembahasan lab ya. Kita balik lagi ke pembahasan lab. Nah, ini labnya tadi mana tuh? Oke. Di sini saya akan konfigurasi untuk IP address-nya dulu. Oke. Saya akan konfigurasi untuk IP address dari point to point dari 40 10 ke core A ya. Nah, di sini saya akan konfigurasi dulu. Oke, saya akan konfigurasi dulu via CLI atau via GUI, itu sama aja sebenarnya. Saya coba konfigurasi via GUI dulu. Saya akan konfigurasi via GUI dulu. Di sini portnya adalah port 1 ya. Di sini port 1 tadi. Oke, di sini port 1 ya. Oke. Port 1 di sini saya akan konfigurasi untuk IP address point to point-nya. Oke, di sini masih loading. Oke, ini agak lama ya untuk konfigurasinya. Di sini juga. Atau bisa juga melalui CLI nih, teman-teman. Config, system, interface. Nah, ini kalau melalui CLI seperti ini. Edit, port 1. Oke. Edit port. Nah, ini tanpa spasi, sorry. Set, low, ping aja misalkan. Nah, set. Oke, sini saya menggunakan /29 and oke, sini saya menggunakan 10.88.99.21/29. Nah, ini kita lihat untuk portnya. Nah, kita lihat ya. Nah, ini udah dapat nih 10.88.99.21. Kemudian di sini saya akan konfigurasi juga. Oke, di core-nya ya. Saya akan konfigurasi juga di core ya. Oke. Oke. 248 no shot. Oke, kita coba ping 10 1. Oke, saya. Oke, masuk ya. Kita lihat di sini untuk di Fortinet-nya. Ping 10.88.99.2. Oke, nah sekarang kita coba dia paket. Nah, di sini saya menggunakan portnya adalah port 1. Nah, protokolnya adalah ping ya. Kalau satu itu ping. Kita lihat. Set. Nah, kita lihat ya. Oke. Trafficnya udah terima nih dari si core. Nah, ini. Oke, trafficnya udah diterima ya. Nah, oke. Nah, ini 10.88.99.21. Destinationnya, shortnya adalah 10.88.99.22. Protokolnya adalah SMP, di mana SMP ini adalah protokol adalah 1 echo reply, kemudian dibahas lagi di 10.88.992 di sisi core, destination 10.88.99.21 di sisi 40. Nah, di sini protokolnya SMP echo request. Oke, seperti itu ya. Atau bisa juga di sini debug. Nah, ping 10
Nah, oke. Seperti ini ya kalau di Cisco ya. Jadi teman-teman bisa debug. Oke. Nah, ini adalah echo reply, receive, terima ya. Dari 10.88.991 destinasinya ke 10.88.99.2. Ini saya matiin lagi. Oke. Oke, seperti ini untuk konfigurasinya dan labnya. Nanti akan saya simulasikan juga untuk hack availability-nya, dan mungkin saya coba untuk explore di VRRP dan OSVF tentunya nanti. Oke. Nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini sampai di sini dulu untuk inisial konfigurasi di Fortinet. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.